Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam kepada kita semuanya yang ada saat malam hari ini. Kembali kita akan melihat lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita dulu, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat waktu dan kesempatan kau berikan lagi kepada kami untuk kami mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, saat malam hari ini kau berfirman kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami akan menerima mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang mengampuni dari segala dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami perbuat sepanjang hari ini, sehingga kehidupan kami berkenan berlayak di hadapan-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saat malam hari ini kita kembali melihat lagi kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul adalah Kuasa Allah Sanggup Menyertai Kita. Ya, sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Ayat yang tidak asing lagi, yang sering kali kita baca, yang sering kali kita dengar. Ya, Yesaya 41 ayat ke-10, demikian kebenaran firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, puji Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Firman Tuhan saat malam hari ini datang lagi kepada kita sebagai umat-umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya, kita mengimani setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Sehingga kita percaya saat malam hari ini pun kalau kita boleh ada sebagaimana adanya, ini semua karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca saat malam hari ini, yaitu dikatakan jangan takut, dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, kita diingatkan lagi, seringkali mungkin ayat-ayat ini seringkali kita baca, seringkali kita dengar, mengingatkan, seringkali kita umat-umat Tuhan diingatkan jangan takut, jangan takut, jangan takut ya. Karena memang hari-hari ini saudaraku, kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang mengejutkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita sudah diperingatkan oleh Tuhan, yaitu janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan datang kepada kita, yaitu janganlah takut. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai kita. Ya, jadi kita diingatkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita senantiasa jangan takut. Karena apa? Karena Dia yang menyertai di dalam kehidupan kita. Seperti judul pada saat malam hari ini dikatakan, kuasa Allah sanggup menyertai kita. Hanya kuasa Allah lah yang sanggup menyertai di dalam kehidupan kita. Kita yang sedang mendengar kebenaran firman Tuhan, baik kita yang ada di rumah kita masing-masing, saudara yang masih di perjalanan, mungkin ada di dalam kendaraan, kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan datang lagi, mengingatkan kita lagi, memberi kabar kepada kita, memberikan sukacita kepada kita, yaitu kalau Allah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, ya apa yang kita takutkan, saudaraku? Ya jelas sekali firman Tuhan dikatakan janganlah takut.
Ya, jangan takut sebab Dia Allah yang menyertai di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu bukan hanya sementara, saudaraku. Penyertaan Tuhan itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, atau setahun. Bukan. Penyertaan Tuhan itu untuk selama-lamanya yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia, ya. Bahkan dikatakan lagi, janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Ya, jangan kita bimbang dari segala sesuatu apapun juga. Kita jangan meragukan kuasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kita bimbang sebab Dia Allah yang ada dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan, Aku ini Allahmu. Dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan kita. Jadi jangan kita bimbang, jangan kita meragukan Tuhan. Jangan kita meragukan penyertaan Tuhan. Jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Karena apa? Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Karena jelas sekali firman Tuhan mengatakan orang yang bimbang itu seperti dikatakan seperti gelombang laut yang gampang diombang-ambingkan. Itu orang yang bimbang. Orang yang bimbang jangan mengira dia akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya, namun saya yakin dan percaya kita yang ada saat malam hari ini, kita yang sedang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang diberikan keselamatan oleh Tuhan. Hendaklah kita tidak menjadi bimbang. Karena apa? Dia adalah Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita, ya. Bahkan dikatakan lagi, Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Ya, Dia Allah sudah menyertai kita. Ya, Dia juga yang akan meneguhkan kita, dikatakan. Dia meneguhkan kita, bahkan meneguhkan ke setiap keberadaan kita, meneguhkan setiap kehidupan kita. Mungkin kita mengalami segala ketakutan, mengalami segala kebimbangan, mengalami segala kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Firman Tuhan datang lagi kepada kita bahwa Aku, yaitu Allah, akan meneguhkan kita. Ya, Dia yang akan meneguhkan kita, bahkan akan menolong engkau, menolong kita semuanya. Ya. Jadi pertolongan itu tidak datangnya dari siapapun juga. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 121. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Seringkali kita mendengar ayat ini. Ya. Jadi kalau kita tidak merasakan kuasa Allah yang sanggup menyertai kita, kita akan menerima setiap janji-janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya. Bahwa Ia kan, Aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau, menolong setiap kehidupan kita. Bukan menolong secara kita pribadi saja, menolong setiap keluarga kita, menolong saudara-saudara kita, menolong sahabat-sahabat kita. Dia adalah bukti, adalah pertolongan. Itu datangnya hanya daripada Tuhan. Tuhan menolong kita tidak meminta imbalan, saudaraku. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan sudah menyertai kita, Dia tidak meminta imbalannya. Dia tidak meminta balasan kepada kita. Bagaimana diri kita masing-masing kepada Tuhan, dikatakan. Ya, bahwa Dia menolong, Dia meneguhkan kita, bahkan menolong kita, dikatakan, ya. Dan dikatakan di ayat ke-10, di ayat terakhirnya ini, kata-kata yang terakhir, Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, haleluya, luar biasa, ya. Bahwa Dia Allah, Dia Tuhan, dikatakan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Haleluya. Kita adalah umat-umat Tuhan yang berkemenangan, yang sudah diberikan oleh Tuhan kemenangan di dalam kehidupan kita. Kemenangan apa? Kita sudah melewati dan setiap hal yang seringkali datang di dalam kehidupan kita, yang seringkali menghantui di dalam kehidupan kita.
kita, namun dikatakan Dia yang sudah memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Haleluya. Ya, ayat ini sungguh luar biasa saudaraku. Ya, Dia bukan saja menyertai kita, bukan saja meneguhkan kita, bukan saja menolong kita, bahkan dikatakan bahwa tangan kanannya Tuhan yang membawa kepada kita suatu kemenangan yang luar biasa. Oh, terpujilah nama Tuhan, ya. Sungguh kita bangga mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa, ya. Bahkan dikatakan di ayat di kitab Matius pasal ke-28 saudaraku. Matius 28 ayat yang seringkali ayat malam hari ini ayat yang seringkali kita baca. Matius 28 ya, janji Tuhan ya, amanat agung dikatakan. Matius ke-28 ayat yang ke-20 bagian terakhir. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, tadi saya sudah singgung, penyertaan Tuhan itu bukannya untuk sementara, bukannya hari ini saja, bukan besok saja, bukan seminggu, bukan sebulan, bahkan setahun, bahkan penyertaan Tuhan itu untuk selama-lamanya, bahkan sampai kepada akhir zaman. Itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dikatakan karena kuasa Allah itu sanggup menyertai di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat malam hari ini mungkin kita sedang ada di dalam kebimbangan. Mungkin saat malam hari ini saudara-saudaraku sedang ada di dalam ketakutan, di dalam kegelisahan, di dalam kekhawatiran. Namun kita pegang janji firman Tuhan bahwa Dia yang menyertai kehidupan kita, Dia yang meneguhkan kita, Dia yang menolong kita, Dia yang memberikan kemenangan dengan tangan kanannya saudaraku. Bahkan Dia yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ya, itulah janji Tuhan bagi kita semuanya. Di ayat yang terakhir di dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal ke-13. Ibrani pasal ke-13 ayat yang ke 5 ya, 5 ayat yang bagian terakhir. Ibrani 13 ayat ke-5 dikatakan, ayat yang bagian terakhir, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Ya, jadi Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Nah, bahkan dengan itu, sebab itu dengan yakin di ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Nah, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Itu saudaraku. Ya. Jadi sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sehingga kita dapat berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, ya. Jadi apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, ya. Saat malam hari ini ingat saudaraku, jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan kita meragukan penyertaan Tuhan. Kuasa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, ya. Kuasa Allah sanggup menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan saat malam hari ini kita yakin dan percaya telah memberkati kita semuanya. Jadi apapun menjadi mungkin ada ketakutan seperti saya katakan, biarlah kita yakin Tuhan Dia ada yang selalu menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, ya. Jadi kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dikatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, ya. Puji Tuhan saudaraku, inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, sangat sederhana. Biarlah namun saat malam hari pesan firman Tuhan tetap kita berpaut kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan sanggup menyertai kita. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu sudah kami terima lagi saat malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi takut, sebab Engkau Allah yang menyertai kami.
Kuasa-Mu sanggup menyertai kami, sanggup menolong kami, sanggup meneguhkan kami. Bahwa Engkau yang telah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, tanamkan menteraikan firman-Mu, memberkati semua anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, usaha, mata pencarian jemaat-jemaat-Mu, pendidikan anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati. Sehat-sehatkan kami semuanya. Kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu. Sempurnakan semuanya ini yang sudah kami minta, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.